Hai minasang, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Natalia. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan atau penggunaan tekei. Kalau begitu, mari kita bahas. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke minasang, sebelum kita membahas penggunaan tekei, kita akan membahas dulu materi sebelumnya minasang tentang kata sifat i dan kata sifat na. Kalau kemarin kata sifatnya untuk pernyataan, sekarang digunakan untuk pertanyaan ya minasang. I bisa untuk janaika dan na juga bisa untuk janaika atau jang ya minasang, yang artinya bukankah atau apakah bukan. Bisa jadi artinya kan, ya. Ini untuk konfirmasi ya minasang. Atau i menjadi kunaika, tidakkah atau apakah tidak. Atau kata sifatnya menjadi janai, tidakkah atau apakah tidak. Atau bisa juga ya untuk sebuah konfirmasi, contohnya hima janaika, apakah praktis atau praktis ya. Praktis ya. Ini menunjukkan pertanyaan ya minasang. Ini buat pertanyaan. Kata benda atau kata sifatnya ini bisa artinya tidak atau bukan. Kalau kata sifatnya artinya tidak, tapi kalau untuk kata benda itu artinya bukan ya minasang. Oke, Sugi, kita masuk ke materi ya minasang, ke penggunaan tekei yang artinya kalau, tekei yang artinya karena, tekei yang artinya dengan atau menggunakan, tekei yang artinya lalu kemudian dan. Ini kita posisinya ada di tengah kalimat ya minasang, bukan di akhir kalimat. Kalau yang artinya kalau, karena, dengan, menggunakan atau lalu dan kemudian, ini posisinya ada di akhir di awal kalimat. Tetapi kalau lalu ataupun kemudian, ini kita artikan di akhir kalimat ya minasang. Contohnya koko de tabako o sutte dame desu. Mari kita artikan awal, T-nya awal dulu minasang. Kalau merokok di sini tidak boleh. Kita akan menggunakan contoh yang karena. Contohnya biru o yonde yopparaini narimasu. Karena minum bir akan menjadi mabuk. Oke, kita akan menggunakan T yang artinya dan atau menggunakan. Kagami o mite hige o sorimasu. Artinya, terjemahkan T awal dulu ya minasang. Dengan melihat cermin akan menyukur jenggot. Sekarang kita akan memakai tekei lalu kemudian yang artinya diakhirkan ya minasang. Contohnya asa okite abite gohan o tabete gakoe ikimasu. Mari kita artikan dari akhir ya minasang. Bangun pagi, kemudian mandi, kemudian makan nasi, kemudian akan pergi ke sekolah. Ini contoh yang T-nya diartikan dari akhir ya minasang. Mari kita lihat di sini. 4 T tadi ini posisinya ditaruh di tengah-tengah kalimat ya minasang. Tekei juga, kata sifat juga mempunyai tekei ya minasang. Seperti i, tekeinya kute,
kata sifatna atau kata benda TK-nya menggunakan D, ini artinya kalau di tengah artinya bisa kemudian untuk kata kerja, dan untuk kata sifat atau kata benda terjemahkannya ini di akhir ya minasang kalau yang kemudian. Tetapi kalau dengan atau menggunakan atau karena kalau ini terjemahannya diawali ya minasang. Jadi TK-nya diterjemahin dahulu. Contohnya seperti ini. Banggohang o tabete terebi o. Seperti pada contoh berikut. Banggohang o tabete terebi o mite benkyo shite nemas. Artinya mari kita artikan T ini dari belakang yang artinya kemudian. T-nya diakhirkan ya minasang. Artinya makan malam, kemudian melihat televisi, menonton televisi, kemudian belajar, kemudian tidur. Sugi, kita akan memakai contoh yang artinya dengan atau menggunakan yang diterjemahkan awal. Contohnya gohanga atsui desu kara supun o sukatte tabemas. Artinya karena nasinya panas, makan dengan menggunakan sendok. Sugi akan memakai yang artinya karena diartikan di awal. Jiten sakara koronde asiga itai desu. Karena jatuh dari sepeda kakinya sakit. Oke, kita akan memakai contoh kalau ya minasang. Yoru nete atamaga itai desu. Kalau tidur larut malam, kepalanya sakit. Kita juga bisa menggunakan T double ya minasang, TT. Ini juga penggunaannya di tengah ya minasang. T pertama ini sebagai bentuk formal, bentuk T. T kedua ini menguatkan T yang pertama. Bisa jadi T yang keduanya ini keempat T atau T akhir yang artinya lah. Mari kita lihat sebelah sini. Seperti yang kita tahu, T ini kalau ditambahkan kudasai artinya tolong. Tetapi kalau T hanya T-nya aja di ujung, itu adalah bentuk perintah. Sama saja seperti kudasai, hanya saja kudasainya dihilangkan tetapi artinya lah. Jadi perintah yang kasar ya minasang. Untuk memerintah yang seumuran. Jadi kalau T-nya saja di ujung itu artinya lah, sama aja perintah. Tetapi kalau ada kudasainya artinya tolong ya minasang. Nah, di sini kita akan membahas penggunaan T double ya minasang, TT. Ini juga sama artinya lah, tetapi T pertama ini standar perubahan TK. T kedua ini untuk penguat T pertama ya minasang. Sama artinya juga untuk merintah, artinya lah. Oke minasang, sekarang kita akan membahas tentang waktu. Waktu dibagi menjadi dua, yaitu waktu punya batas dan waktu tidak punya batas. Kalau waktu yang mempunyai batas, ada ujung angkanya seperti detik 60, ujungnya 60, menit ujungnya 60, jam ujungnya 24 atau jam 12. Hari ujungnya 7 hari atau di hari Sabtu ya minasang, karena awalnya adalah hari Minggu.
tanggal ujungnya tanggal 31, bulan ujungnya 12, dan tahun karena kita tidak tahu ujung tahunnya kapan, jadi kita akan memakai tahun yang sekarang ya minasang, 2026. Waktu yang mempunyai batas ini mempunyai partikel ni yang artinya pada, tetapi kalau disandingkan keterangan ataupun kata kerja. Jadi kalau tidak ada kata kerja ataupun kata keterangannya, ini tidak bisa menggunakan partikel ni ya minasang. Jadi partikel ni hanya digunakan untuk waktu yang punya batas kalau ada keterangan ataupun kata kerjanya ya minasang. Contohnya sebagai berikut: asaha chiji ni tabemas, artinya akan makan pada jam 8 pagi. Ini ada kata kerjanya ya minasang, maka kita menggunakan partikel ni untuk menyambungkannya. Tetapi jika tidak ada kata kerjanya, kita tidak bisa menggunakan partikel ni. Contohnya asaha chiji artinya jam 8 pagi. Kita tidak bisa menggunakan ni ya minasang, karena seperti ini, kalau pakai ni harus ada kata keterangan ataupun kata kerja. Poin keduanya, waktu tidak punya batas dibagi juga menjadi dua, lamanya waktu atau keterangan waktu. Lamanya waktu kita biasa memakai kang, tetapi kang ini hanya diwajibkan untuk lamanya jam saja. Contohnya 1 jam, ichiji kang, 2 jam, niji kang, itu wajib pakai kang. Tetapi selain jam itu sunnah ya minasang. Contohnya kayak 4 hari kita bisa menggunakan yoka atau yokakang. Contohnya seperti ini: jimushode hachiji kang hatarakimashita, artinya telah bekerja selama 8 jam di kantor. Untuk keterangan waktu ini digunakan hanya untuk pagi, hari ini, malam, siang, tadi malam, tadi pagi, dan lain-lain. Singkatannya, ringkasannya di sini ya minasang, waktu punya batas, sumimasen, waktu punya batas tidak memakai partikel no, o, ga, dan lain-lain. Ini seperti satuan atau takaran atau lama waktu juga tidak menggunakan partikel o ataupun ga ya minasang. Jadi langsung aja diloncat aja juga bisa ya minasang. Waktu tanpa punya batas ini menggunakan ni, tetapi artinya per, digunakan untuk kali atau jumlah ya minasang. Contohnya hini nikai tabemas, akan makan 2 kali per hari. Jadi di sini ni yang untuk waktu tanpa batas, waktu tanpa punya batas ini ninya artinya per ya minasang. Oke, kita juga akan membahas tentang partikel D dan ni yang artinya dalam ini aktif ya minasang. Kalau aktif menggunakan D, partikel D, O minasang. Kita juga akan membahas tentang penggunaan D dan ni untuk kata kerja aktif dan pasif. Kalau kata kerja aktif kita menggunakan D dan O untuk yang aktif, tetapi kalau yang pasif kita menggunakan ga ataupun ni. Contohnya kita akan menggunakan yang aktif. Supade mise o hirakimasu, yang artinya akan membuka toko di pasar swalayan. Kalau yang aktifnya supan, kalau yang pasifnya supani misega akemas, artinya akan terbuka toko di
pasar swalayan. Jadi minasang, kalau pasif kita menggunakannya ni ataupun enggak, tetapi kalau aktif kita menggunakannya de ataupun o. Sugi kita juga akan membahas tentang nonakade yang artinya di dalam. Ini akan dibaca dalam ketika nonakade ini akan dibaca dalam asalkan di ujungnya tidak ada kata kerja aktif, karena kata kerja aktif sendiri itu artinya di. Jadi kalau kata kerja pasif itu artinya ada dinya, tetapi kalau ada kata kerja aktifnya tidak ada dinya. Jadi ada dinya ini kalau kata kerjanya pasif ya minasang. Contohnya kudamono nonakade nani ga ichiban suki desu ka? Perhatian ya minasang, ini buat nanoka sendiri sama aja artinya seperti de. Jadi kalau dipakai tidak apa-apa, tidak dipakai juga tidak apa-apa ya minasang, karena de-nya juga ini sudah artinya dalam, dan nakanya juga ini dalam kan minasang. Jadi kalau pakai satunya aja juga boleh. Artinya di dalam buah-buahan paling suka apa? Untuk menjawabnya, Ringo ga ichiban suki desu. Paling suka apel. Oke minasang, sekian dari saya. Oke minasang, sekian penjelasan yang saya tangkap dari Yanto Sensei tadi pagi. Ijo desu, arigatou gozaimasu.